Siapkah diri Anda untuk pindah dan tinggal di Mars? Mungkin kalimat ini terdengar seperti di film-film, tapi pertanyaan ini benar. Para peneliti telah mengungkap bahwa bumi bakal mengalami kehancuran di masa depan. Maka untuk menghindari peristiwa kepunahan massal tersebut, umat manusia harus mencari tempat tinggal lain di sebuah planet yang dianggap sesuai dengan kehidupan manusia. Dan planet Mars adalah salah satunya. Bahkan salah satu arsitek yang terlibat dalam pembangunan di Mars adalah perempuan asli Indonesia bernama Vera Mulyani. Siapkan diri Anda karena kita bakalan bagiin data-data mengenai perpindahan manusia atau migrasi manusia dari planet bumi ke planet Mars. Bahkan katanya suatu saat kita bakalan menjadi penghuni tetap bagi planet Mars tersebut. Jadi tonton sampai akhir. Sudah menjadi rahasia umum kalau Elon Musk adalah orang yang ambisius. Elon Musk memiliki banyak mimpi untuk menjadikan dunia lebih baik. Salah satunya adalah ambisi membangun koloni di Mars. Meski mengkolonisasi Mars, Elon Musk sadar kalau ini akan memakan biaya yang sangat mahal dan berbahaya. Meskipun Elon Musk sendiri merupakan penyokong terbesar ide migrasi manusia dari bumi ke Mars. Pada tahun 2021, dikutip dari CNN, dia sendiri pun pernah mengeluarkan statement kalau sekelompok orang mungkin akan meninggal dalam proses ini. Hal ini dia bilang sendiri pada saat wawancara dengan pendiri X-Prize, Peter Diamandis. Tapi Elon Musk tetap yakin manusia harus pindah ke planet merah tersebut karena suatu saat bumi akan hancur. Dia juga menyebut ambisinya agar manusia tidak hidup di satu planet saja. Kami tidak ingin menjadi salah satu spesies planet tunggal. Kami ingin menjadi spesies multiplanet, kata Elon Musk. Tak main-main, saat itu Elon Musk bilang kalau selain rencana SpaceX mengirimkan Starship tanpa awak, SpaceX juga sudah mampu dan akan mendaratkan manusia di Mars pada tahun 2026. Memang menurutnya SpaceX harus melakukan banyak uji coba dan pencapaian dengan melakukan ratusan misi dengan mengirim satelit terlebih dahulu sebelum akhirnya Starship lepas landas dengan manusia di dalamnya. Menghuni planet merah merupakan proyek masa depan yang hingga kini probabilitasnya masih terus dipelajari melalui berbagai penelitian luar angkasa. Mars diyakini menyimpan jejak kehidupan yang bisa dihuni dan ditinggali ketika bumi sudah penuh atau tak mampu lagi menampung lebih banyak manusia. Jadi lambat laun harus segera dimulai juga percobaan mengenai hunian atau tempat tinggal seperti apa yang akan ditempati umat manusia nanti saat berada di planet baru mereka, yaitu Mars. Maka NASA mulai mengeksplor dan mulai beberapa penelitian dan percobaan yang tidak main-main mengenai hal ini. Dan satu hal yang bisa kita banggakan adalah keterlibatan anak bangsa yang turut menjadi bagian dalam proyek besar ini. Perkenalkan, Vera Mulyani. Sosok Vera Mulyani mungkin asing bagi beberapa orang di Indonesia, tapi gagasannya yang visioner telah menembus penjuru antariksa. Dikutip dari Detik Edu, Vera Mulyani adalah perempuan asal Indonesia yang mendirikan Mars City Design atau desain kota Mars, atau disebut juga Marsitech, yang ada di Los Angeles, California, Amerika Serikat. Proyek ini adalah inovasi pembangunan kota pintar yang berkelanjutan di planet Mars. Seorang astronot Amerika Serikat dan komandan ISS Terry Virts mengatakan tujuan proyek Mars City Design adalah untuk memberikan gagasan arsitektur ketika manusia hidup di luar angkasa. Desain kota Mars sangat berpengaruh karena beberapa alasan. Saat kita hidup di luar angkasa, penting untuk memiliki gagasan arsitektur ini. Saya suka konsep ini karena sebagian fungsional, praktis, dan juga artistik. Bahkan kita sudah memperhitungkan unsur untuk si manusianya nanti. Karena nantinya kita akan pergi ke sana itu untuk tinggal, bukan hanya untuk berkunjung sebentar. Selain itu, Fitz juga mengatakan alasan kedua bisa memberi gambaran bahwa pergi ke Mars akan mengajari manusia cara hidup di planet yang ekstrim. Anda harus belajar bagaimana menghadapi iklim yang tidak biasa Anda alami. Alasan penting lainnya adalah saat kita menjadi spesies multiplanet,
kita bisa belajar bagaimana hidup bersama dalam kesatuan. Sebagai pendiri proyek, Vera mengatakan bahwa ia membangun prototipe dari kota yang berkelanjutan di Mars. Ini adalah salah satu proyek terbaru. Kita harus mencari bagaimana cara menggunakan sumber daya di situ. Lalu, di mana kita akan mendarat dan di mana kita akan membangun yang pertama. Menurutnya, proyek ini bisa menggambarkan tentang apa yang disebut sebagai penciptaan evolusi untuk sebuah kemajuan. Jadi ini adalah prototipe yang berbeda. Kita berbicara tentang jutaan orang pada tahun 2100 di Mars dan juga di planet Bumi. Kita perlu berpikir tentang bagaimana mempertahankan komunitas, penempatan, dan sumber daya. Karena jika tidak, kita akan mengulang kesalahan yang sama berkali-kali. Nah, seperti apa bentuk dan material hunian atau bangunan yang akan dihuni manusia nanti saat tinggal di planet Mars? Proyek membangun koloni manusia di planet Mars menjadi ambisi dari berbagai pihak, seperti NASA dan SpaceX yang sudah melakukan persiapan untuk membawa manusia ke planet merah tersebut. Untuk menetap di Mars, banyak tantangan yang harus dihadapi, termasuk membangun tempat tinggal manusia di planet merah tersebut. Sebuah studio arsitektur kini membuat serangkaian rencana konsep tentang seperti apa habitat manusia di Mars di masa depan. Dibuat oleh Abibu. Air adalah salah satu keuntungan besar yang ditawarkan di Mars. Hal ini membantu mendapatkan bahan yang tepat untuk konstruksi. Pada dasarnya, dengan air dan karbon dioksida, kami dapat menghasilkan karbon. Dengan karbon itu, kami dapat menghasilkan baja, kata Alfredo Munoz, pendiri Abibu. Para arsitek telah membuat desain berdasarkan penelitian ilmiah terbaru yang diselenggarakan oleh The Mars Society. Munoz menjelaskan menurut analisis perusahaannya, pembangunan kota di Mars dapat dimulai pada tahun 2054. Itu mungkin akan selesai juga pada tahun 2100, ketika penghuni manusia pertama dapat mulai tinggal di planet merah tersebut. Dinamika orbital antara dua planet membuat Mars dan Bumi memiliki jendela target setiap 26 bulan. Jika demikian, waktu tempuh antara keduanya paling sedikit 6 bulan. Menurut Munoz, semacam ini di Mars bisa dilakukan dari aspek teknis. Namun pembangunan ini juga harus dilakukan dengan kerjasama dan kemauan serta asosiasi dalam komunitas internasional. Pada tahun 2017 lalu, NASA pernah merilis konsep baru hunian untuk tempat tinggal para astronot di Mars, demi mendukung target mengirimkan manusia ke planet merah pada tahun 2030 nanti. Hunian yang dimaksud adalah Mars Ice Home. Hunian tersebut bergantung pada lapisan pelindung dari es yang diambil dari permukaan planet. Menurut rilisan NASA, meski berteknologi rendah, bangunan itu dapat melindungi astronot dari radiasi kosmik yang berbahaya. Sebelumnya, para peneliti mengatakan bahwa Mars memiliki simpanan es beku di bawah permukaannya, hampir sebanyak danau superior. Itulah sebabnya para ilmuwan memilih material itu ketika membayangkan rumah masa depan bagi warga Mars. Setelah mengidentifikasi kebutuhan, tujuan, dan kendala, kami segera mempertimbangkan beragam ide gila dan out of the box. Akhirnya kami sampai pada rancangan Ice Home ini. Desain yang menjadi salah satu dalam serangkaian konsep potensial untuk hunian di Mars ini memiliki beberapa keunggulan. Di antaranya, struktur bangunan terbilang ringan, dapat dibangun oleh robot dan diisi air sebelum manusia datang, serta air yang tersimpan dalam bangunan tersebut juga bisa digunakan sebagai bahan bakar roket pesawat luar angkasa. Hunian Mars Ice Home memiliki beberapa kelemahan. Salah satunya, butuh waktu 1 tahun untuk dipenuhi dengan es. Akan tetapi masalah waktu tampaknya tidak menimbulkan kekhawatiran bagi peneliti utama, yaitu Langley Research Center. Kevin Kempton ia mengatakan bahwa kelebihan bangunan berbentuk kubah ini yaitu akan membuat Anda seperti berada di rumah, bukan seperti ada di dalam gua tentunya. Nah, hasil riset terakhir yang aku temuin dikutip dari IFL Science. Informasi yang paling baru adalah di tahun 2023 ini, yaitu para ilmuwan Inggris telah mengembangkan jenis beton baru yang dapat digunakan untuk membangun pemukiman di planet lain, misalnya di Mars.
Dalam percobaan mereka, tim ilmuwan tersebut menggabungkan antara tepung kentang dengan bahan yang menyerupai debu Mars atau bulan. Hasilnya mereka menciptakan sesuatu yang jauh lebih kuat daripada beton biasa. Beton yang akan dipakai untuk membangun pemukiman di Mars itu disebut dengan Starcrete. Starcrete ini memiliki kekuatan tekan 72 megapascal, lebih dari 2 kali beton biasa. Ilmuwan dari University of Manchester ini memang fokus pada pengembangan beton yang nantinya bisa dibuat dengan sumber daya lokal di bulan atau di Mars yang hanya membutuhkan sedikit bahan tambahan saja yang dibawa dari bumi. Mungkin dari kalian banyak yang mikir, aneh banget masa beton dibuat dari tepung kentang? Malah sebelumnya penelitian mereka menunjukkan bahwa beton dapat dibuat dengan menggunakan urin para astronot. Namun aku belum dapat informasi kenapa mereka kini malah beralih jadi menggunakan tepung kentang. Teknologi bangunan saat ini masih memerlukan pengembangan bertahun-tahun dan memerlukan energi yang cukup serta peralatan-peralatan untuk pemrosesan. Dan berat tambahan dari material yang dibawa dari bumi bisa menambah biaya dan kompleksitas misi. Kata Dr. Aled Roberts, pemimpin proyek pembuatan beton untuk membangun pemukiman Mars ini. Nah, untuk membangun pemukiman bagi koloni Mars, tim tersebut memperkirakan bahwa dibutuhkan 25 kg tepung kentang kering untuk membuat 213 batu bata. Jadi, jika ingin membangun rumah di Mars dengan beton tersebut, kalau rumahnya nanti ada 3 kamar tidur, maka diperlukan sekitar 35 kali jumlah itu. Roberts dan timnya pun telah menciptakan startup yang disebut Dekin Bio. Tidak hanya untuk mengembangkan Starcrete di luar angkasa, tetapi juga penggunaan potensial si Starcrete ini di bumi. Karena kan bisa menjadi alternatif beton yang lebih ramah lingkungan. Tapi tahu nggak teman-teman? Produksi beton ini bertanggung jawab atas 8% emisi karbon dioksida. Penyebabnya ya karena dibutuhkan suhu tinggi untuk memproduksinya. Tapi Starcrete ini bahkan bisa dibuat dengan oven atau bahkan microwave, sehingga lebih hemat energi. Elon Musk mengajak warga Indonesia turut serta pindah dari planet bumi ke planet Mars. Ajakan tersebut dilontarkan CEO Tesla sekaligus pendiri Space Exploration Technologies Corp karena Indonesia memiliki populasi yang besar. Hal itu disampaikan Elon Musk saat ditanya oleh wartawan di tengah perjumpaannya dengan Presiden Joko Widodo di Boca Chica, Amerika Serikat. Seperti yang saya katakan, Indonesia memiliki potensi yang luar biasa dalam berbagai hal. Indonesia memiliki populasi yang besar dan terus tumbuh. Ini sangat baik karena kami membutuhkan banyak orang untuk masa depan dan juga pindah ke Mars, kata Elon Musk. Meski begitu, Elon Musk menjelaskan tidak ada paksaan kepada masyarakat untuk pindah ke planet Mars. Bahkan Elon Musk menegaskan siapa saja yang bersedia ikut dalam misi luar angkasa ke Mars harus berdasarkan kesukarelaan atau menjadi relawan. Nah, gimana kalian tertarik nggak untuk jadi penghuni pertama di Mars? Yang katanya Mars ini akan menjadi tempat tinggal baru kita di masa depan. Kalau kalian mau menambahkan informasi tentang video yang kita bagikan tadi, silahkan tulis di kolom komentar. Atau misalkan kalian mau ngasih kritik dan saran, silahkan juga tulis di komentar karena kita nanti akan diskusikan bersama dengan kalian. Dan sebenarnya di video ini ada video part 2-nya. Jadi kalian bisa tunggu aja di video selanjutnya, kita akan bagikan lanjutan dari video ini. Kita akan bagikan kembali fakta-fakta dan hal unik yang akan terjadi saat kita bisa benar-benar nanti membuat suatu bangunan di Mars, atau bahkan kita bisa menjadi penghuni, salah satu penghuni di sana. Kalian bisa like dan subscribe dan juga nyalain loncengnya biar kalian gak ketinggalan informasi atau video-video baru yang kita bagikan. Semoga videonya bermanfaat. Saya RG pamit. Assalamualaikum.